Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini saya rindu akan menyampaikan firman Allah buat kita semua yang seringkali kita, bahkan acap kali kita menyampaikan tentang tema yang saya akan sampaikan, itulah Kristen atau agama Kristen. Di dalam firman Allah, di dalam Kisah Rasul bab 11 ayatnya yang ke-26, awal mula kekristenan dimulai dari sidang Tuhan yang ada di Antioquia. Dan kita tahu bersama Antioquia itu ada di Turki. Dan pada abad pertama, para rasul menyampaikan kabar baik atau kabar kesukaan atau Injil Kristus kepada umat-umat Allah pada abad yang pertama, sehingga muncul yang namanya orang Kristen yang pertama adalah ada di jemaat Antioquia. Tetapi kalau kita menyelidiki kata firman Allah tentang apa sih yang dimaksud dengan orang Kristen? Orang Kristen dalam bahasa Belanda adalah Kristen, artinya pengikut Kristus atau pengikut Mesias. Tetapi dalam firman Allah dijelaskan secara terperinci tentang asal muasal kekristenan yang sebenarnya. Dimulai dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Di sana dijelaskan seperti ini. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat ini ada satu ayat yang sebagai dasar kekristenan. Sehingga para nabi-nabi yang menulis tentang karya penyelamatan Allah terhadap umat manusia yang sudah berdosa itu diambil dari ayat ini. Allah lah yang memprakarsai penyelamatan itu. Dia mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab di zaman Perjanjian Baru telah dengan jelas menyampaikan tentang kekristenan yang sebenarnya, yang sangat jelas di dalam 1 Yohanes bab 4. 1 Yohanes bab 4 ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Bunyinya seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Dan ayat 10 di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 10 dia katakan seperti ini lagi. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas. Ajaran Kristen adalah cinta kasih Allah kepada manusia. Cinta kasih Allah terhadap dunia. Yohanes bab 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas kekristenan adalah inisiatif Allah, prakarsa Allah yang datang dari hati nuraninya. Dia datang mencari manusia yang sudah hilang karena dosa itu. Di mana kan? Bahkan dalam tipologi bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia, dia mulai dengan ibadah sakral untuk menutupi ketelanjangan manusia. Di mana manusia dia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan menutup dengan daun pokok ara. Tapi Tuhan memakaikan jubah kekekalan kepada manusia. Di dalam Kejadian bab 3 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa dia menyembelih domba. Ketika dia menyembelih domba, jelas dia mengupas domba itu, mengeluarkan darah. Itu adalah tipologi atau gambaran tentang perjanjian kekal dari kemesianisan yang digenapi dalam Yohanes bab 1 ayat yang ke-29. Dia katakan seperti dalam Injil Yohanes bab 1 ayatnya yang ke-29. Kita dengar lagi. Dalam Injil Yohanes bab 1 atau pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, kekristenan yang benar ada di dalam kebenaran Allah. Tercatat, referensinya begitu banyak. Dalam Kejadian bab 3 ayat 21 adalah gambaran atau tipologi atau nubuatan yang akan digenapi kepada Sang Mesias. Itulah Kristus Yesus yang awalnya setelah baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 tadi dikatakan bahwa keselamatan itu adalah diprakarsai oleh Allah sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan
Inilah pengertian yang benar tentang Kristen atau agama Kristen. Dalam pemahaman kebenaran firman Allah, agama Kristen, kalau bicara agama, adalah tuntunan supaya manusia mengenal siapakah Allah, siapakah Tuhan, siapakah Juru Selamat. Agama dalam kamus umum dikatakan ada segala sesuatu yang dianggap berkuasa dan mulia. Itulah agama. Dan bagi kekristenan, agama itu bukan sesuatu yang membawa keselamatan, tapi agama itu adalah tuntunan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia diutus oleh Bapa dari surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Saudara yang dikasihi Kristus. Jadi, sebagaimana Allah memprakarsai penyelamatan itu, Dia lebih dahulu memprakarsai penyelamatan itu. Maka seyogianya kita harus take in balance. Di dalam ayat yang ke-19 dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengar baik-baik firman Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah inti daripada kekristenan, bahwa Allah yang memprakarsai keselamatan itu. Allah yang lebih dahulu mencari kita dan berinisiatif mencari kita. Bahkan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Pertama itulah Adam dan Hawa. Dia membuat jubah kekekalan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Dia menyembelih domba. Ketika domba itu disembelih, pasti domba itu menjerit. Domba itu adalah gambaran Sang Putra. Itulah Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kita. Dalam Yohanes 1:29. Seorang rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus meyakinkan isi dunia ini. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa dia gambarkan Yesus itu diibaratkan seperti domba? Bukan domba yang seperti apa yang kita lihat, tapi karakternya seperti domba. Karena itu kita sebagai umat-umat Allah, kalau kita mengerti arti kekristenan, tentu kita sebagai umat-umat Allah, sebagai wujud syukur kita, karena Dia lebih dahulu mencari kita, yang memprakarsai keselamatan itu. Seyogianya kita harus seimbang ketika Dia mengasihi kita. Kita juga harusnya mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Alkitab berkata keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, secara gratis. Suratan Paulus kepada sidang Efesus dalam Efesus 42 ayat 8 dan 9.
Dalam Efesus pasal 2 dikatakan dalam suratan Paulus kepada jemaat Efesus. Dalam suratan Efesus pasal yang kedua, dia katakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Apa balasan kita terhadap pemberian Allah? Dia menghadiahi kita keselamatan kepada kita. Wadah keselamatan itu Allah darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Dalam Injil Matius 20 ayat 28, bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, bukan emas perak, tetapi darahnya sendiri, darah Kristus Yesus itu yang menebus kutuk dosa kita manusia. Kita seharusnya tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni karena kita memang melanggar, harus dihukum. Dalam Roma 3:20 dia berkata, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus bagi kami. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Allah, kita perlu menghargai Tuhan kita. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Adalah setia kepada Tuhan, mengasihi Dia. Bukti kalau kita mengasihi Dia, kita akan benci dosa. Kita akan meninggalkan yang merupakan kebencian Allah, yang menghambat keselamatan itu dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa sebagai wujud kasih-Nya kepada kita, Dia hadiah kita keselamatan oleh Sang Putra, itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kasihilah Dia dengan sepenuh hati kita. Wujud kita mengasihi Dia. Dia mengajar kita dalam standar Alkitab. Hukum tertinggi dari zaman PL ke PB, dari PB ke zaman anugerah itu. Dia berkata dalam Injil Matius 22 ayat 35 sampai ke ayat yang ke-39. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama dan yang pertama. Kasih kepada Allah adalah hubungan kita dengan Allah. Mengasihi Allah. Kasih yang tidak menuntut balas. Dan garis horizontal, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam praktek hidup kita, kalau kita mau benar-benar menjadi umat Tuhan yang mengasihi Dia, kita aplikasikan itu dalam gaya hidup kerajaan Allah. Ketika kita masih ada dalam dunia, kita harus berdampak baik dalam keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan terhadap buah-buah hati, terhadap kaum keluarga itu, mertua, mantu, bahkan yang lebih dalam, luas, mengasihi sesama warga gereja sebagai umat-umat Allah, bahkan kepada sesama manusia dalam lintas budaya, keyakinan apapun, kita harus mengasihi, karena itu adalah perintah Allah dalam Kristus Yesus buat kita. Demikianlah firman Allah
yang saya sampaikan kepada umat-umat Allah, para pendengar yang sedang mendengar firman Allah pada pagi hari. Kata kunci menjadi orang Kristen, karena Allah lebih dulu mengasihi kita, seyogianya kita pun harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, hamba telah usai menyampaikan pesan Tuhan kepada kita umat-umat Allah, sebagaimana wujud Tuhan mengasihi isi dunia ini. Dia memprakarsai penyelamatan itu. Maka seyogyanya kita umat-umat Allah, wujud syukur adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita melakukan itu karena kita terus mengasihi dan tertuju kepada Allah, maka dunia ini penuh dengan ketenangan dan kedamaian, karena dihasilkan oleh umat-umat Allah yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.